Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusman Usman SKM MKes, merupakan salah satu dosen di Universitas Indonesia Timur Makassar, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi S1 Kesmas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar epidemiologi. Dalam proses pengajaran atau proses belajar mengajar, saya menggunakan teknik Delivery Introduction Assessment. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah dasar epidemiologi, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada Prodi S1 Kesmas yang memiliki bobot SKS sebanyak 2 SKS. Pada capaian mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memenuhi beberapa capaian. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang dasar-dasar epidemiologi. Capaian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sejarah perkembangan epidemiologi. Lalu capaian yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan tentang konsep sehat sakit dan ruang lingkup epidemiologi. Capaian yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang trias epidemiologi. Selanjutnya, pada capaian yang kelima, mahasiswa mampu menguraikan tentang riwayat alamiah penyakit. Capaian yang keenam, mahasiswa mampu mengidentifikasi upaya pencegahan pada suatu kejadian penyakit. Selanjutnya, pada capaian yang ketujuh, mahasiswa mampu menelaah tentang pengukuran epidemiologi. Pada capaian yang ke-8, mahasiswa mampu menelaah penelitian epidemiologi. Dan pada capaian yang terakhir atau yang ke-9, mahasiswa mampu mengidentifikasi pengklasifikasian penyakit. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang deskripsi singkat dari mata kuliah dasar epidemiologi, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang dasar epidemiologi, sejarah epidemiologi, konsep sehat sakit dan masalah kesehatan, trias epidemiologi atau segitiga epidemiologi. Lalu kemudian ada riwayat alamiah penyakit, selanjutnya upaya pencegahan penyakit, pengukuran epidemiologi, lalu kemudian ada penelitian epidemiologi, dan yang terakhir tentang kajian klasifikasi suatu penyakit. Selanjutnya, dalam mencapai capaian ini, maka mahasiswa harus mengikuti proses belajar mengajar sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk diantaranya UTS atau mid semester dan final test. Dalam proses belajar mengajar, saya menggunakan komponen strategi DIA atau Delivery Introduction Assessment. Pada strategi delivery, saya menggunakan perangkat pengajaran yang kemudian dapat memudahkan mahasiswa dalam memahami materi yang saya sampaikan, seperti PowerPoint, modul, atau bahkan e-book. Selanjutnya pada strategi introduction atau forum diskusi, saya memberikan kajian pada mahasiswa seperti contoh kasus atau kejadian suatu penyakit, lalu kemudian dibuat dalam sebuah forum kecil dalam kelas. Mahasiswa kemudian mendiskusikan secara epidemiologi, lalu setelah itu saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya apabila ada materi atau penyampaian saya yang kurang dipahami oleh mahasiswa. Selanjutnya pada poin asesmen, hal ini merupakan sebuah kesepakatan bersama pada awal perkuliahan, di mana pada kontrak kuliah kita telah menyepakati beberapa poin sebagai dasar dalam penilaian pada akhir semester nantinya, di mana agar mahasiswa
tahu secara mendasar bahwa apa yang menjadi objek penilaian dosen secara objektif, di mana diantaranya yaitu ada tugas 10%, kehadiran 10%, kuis 10%, keaktifan dalam kelas juga 10%, lalu kemudian ada mid test atau UTS 30%, final test 30%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses belajar mengajar secara tatap muka dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas kembali tentang mata kuliah kita, yaitu dasar epidemiologi. Namun sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman untuk sejenak berdoa, memohon kepada Tuhan untuk agar semoga apa yang kita bahas hari ini, pelajari hari ini dapat menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat nantinya. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, jadi pada pertemuan ini pertemuan ketiga, kita akan bahas tentang materi sehat dan sakit. Teman-teman bisa lihat ada tujuan instruksional umum, di mana mata kuliah ini bertujuan setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep sehat sakit dan ruang lingkup epidemiologi. Jadi itu tujuan umumnya. Tapi bukan hanya sebatas dengan tujuan umum, ada juga tujuan khusus. Pada tujuan khusus, teman-teman bisa lihat bahwa mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar sehat sakit. Berikutnya ada mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang lingkup epidemiologi. Ya, nanti tujuan daripada mata kuliah ini bagaimana teman-teman mampu memahami definisi sehat, lalu kemudian ruang lingkup epidemiologi. Oke, sebelum saya masuk, teman-teman ada yang tahu apa itu sehat? Oke, siapa? Atas nama siapa? Oke, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya atas nama Arjun. Di sini saya akan mendefinisikan sehat itu menurut saya pribadi. Jadi sehat itu di mana kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang itu baik dan seimbang. Jadi itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Arjun. Oke, itu tadi jawaban dari salah seorang teman kita. Selanjutnya masih ada dari sisi sini. Oke, siapa namanya? Silakan berdiri. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Cahaya Sani Manonto. Menurut saya definisi sakit itu adalah keadaan kondisi tubuh yang baik secara fisik maupun mental dan bebas dari penyakit. Terima kasih Pak. Oke, itu tadi ada dua jawaban dari teman kita, ya, dari Saudara Arjun, ada juga dari perwakilan dari suara perempuan. Oke, tentunya sama-sama kita harus melihat bahwa sesungguhnya apa definisi sehat itu sendiri. Jadi pada dasarnya definisi sehat ada dua, ada yang menurut undang-undang, ada juga yang menurut WHO. Teman-teman bisa lihat bahwa sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif, sosial, dan ekonomi. Jadi menurut undang-undang itu, seseorang dikatakan sehat kalau dia mampu hidup secara, bukan hanya persoalan sehat sejahtera badan, jiwa, dan yang lain, tapi kalau dia tidak produktif secara ekonomi dan sosial, maka dia dianggap tidak. Nah, itu menurut undang-undang. Menurut undang-undang. Berikutnya ada menurut WHO. Menurut WHO adalah suatu keadaan sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan. Ya kan? Jadi agak sedikit
menurut undang-undang itu ada tambahan. Undang-undang kita menambahkan orang-orang yang tidak mampu hidup secara produktif, baik sosial dan ekonomi, berarti dianggap tidak sehat. Padahal WHO tidak sampai di situ. WHO hanya menjelaskan dia terbebas dari penyakit dan cacat. Apa yang dimaksud dengan hidup secara produktif, sosial dan ekonomi? Jadi bagi saudara-saudara kita, teman-teman yang belum mampu menghasilkan finansial secara ekonomi, maka bisa disebut tidak sehat. Itu bukan saya yang mengatakan, tapi undang-undang yang mengatakan. Ya kan? Jadi teman-teman bisa memeriksa diri masing-masing bahwa saya masuk kategori mana. Apakah saya sementara sakit ataukah sudah sehat. Jadi tidak hanya dikatakan sehat itu kalau Jusman dalam keadaan sehat badan, ya kan, fisik. Jangan sampai dalam jiwa Jusman tidak dalam kondisi yang sehat. Yang berikutnya ada sosial. Apa yang dimaksud dengan sehat secara sosial? Sehat secara sosial adalah seseorang yang mampu memberikan dampak positif dalam kehidupan sosialnya, baik dalam dunia tempat tinggal maupun pertemanan dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan sehat secara sosial. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang jadi biang masalah, undang-undang yang mengatakan dia tidak sehat. Jadi sampai di sini bisa? Bisa ya? Bisa. Lalu kemudian kita harus kaji sedikit apa itu menurut WHO. Jadi WHO hampir sama. Jadi suatu keadaan sempurna, fisik, mental, dan sosial. Pertanyaan sederhana bahwa apa sih sebenarnya dimaksud dengan sehat secara mental? Ya kan? Apakah yang dimaksud dengan gangguan mental adalah orang yang mengamuk tanpa alasan? Ya kan? Orang yang gila seperti yang kita pikirkan itu tidak seperti itu. Jadi gangguan mental adalah segala macam bentuk yang menjadi penyebab dalam pikiran seseorang. Ya kan? Orang yang kurang pede berarti gangguan mental. Ya kan? Over kepedean juga ya gangguan mental juga. Apapun yang berlebih itu buruk, ya kan? Jadi gangguan mental itu tidak hanya orang gila, orang yang gampang sedih, gangguan mental, yang orangnya suka menyendiri, gangguan mental juga. Ya, yang tidak mau berteman lebih-lebih, dia parah, berarti dia sudah gangguan mental. Tidak sehat secara mental, menurut. Nah, selanjutnya sama, suatu keadaan sempurna secara sosial. Jadi sempurna secara sosial itu bukan berarti segala macam bentuk keperluan terpenuhi, enggak. Tapi bagaimana seseorang yang bisa bermanfaat secara umum, entah itu di tempat tinggal, di lingkungan bermain, atau dunia kampus dan sebagainya, itulah orang yang sehat secara sosial. Ini teman-teman bisa lihat ada pendapat tentang konsep sehat sakit itu sendiri, di mana sehat dan sakit adalah suatu kegiatan yang merupakan rangkaian proses berjalan terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Jadi sebenarnya sehat sakit itu menurut teori, ya, menurut para pakar, itu berjalan terus dalam siklus kehidupan kita. Ya kan? Apa ini maksud dengan berjalan terus-menerus? Jadi sebenarnya setelah misalnya si Yusra sakit, ya kan? Pasti intinya ya sehat, nanti akan kembali sakit. Itulah yang disebut dengan konsep sehat sakit ini berjalan terus-menerus dalam kehidupan masyarakat, sadar tidak sadar. Ya tak? Karena kenapa? Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya sakit. Yang membedakan adalah tingkat ke parah atau tidak. Itulah yang disebut dengan siklusnya berjalan terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Dan dilanjutkan bahwa secara sederhana, konsep sehat sakit itu dianggap bergerak dari satu titik sehat melalui suatu garis horizontal ataupun sebagai suatu variabel kontinu. Jadi kalau saya boleh gambarkan, sakit itu gambarnya seperti ini. Ini garis horizontal, ya kan?
itu akan continue, berputar terus. Ya, makanya disebut dengan garis horizontal. Jadi kalau awalnya kita sehat, ya nggak mungkin sehat terus, ya kan? Nggak mungkin. Akan ada tiba masanya di mana kita masuk pada fase sakit. Nah, selanjutnya pada materi selanjutnya dibahasakan tentang keterpaparan dengan kerentanan. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa terjadinya penyakit dapat dikatakan sebagai hasil interaksi antara faktor jamu dan agen. Untuk terjadi perubahan, faktor agen memapar terhadap jamu. Jadi sakit itu menurut kajian, nanti seseorang dikategorikan sakit kalau adanya paparan, ya kan, terhadap si pejamu. Selanjutnya dibahasakan bahwa faktor agen memapar terhadap pejamu dan faktor pejamu sendiri menjadi peka, lalu kemudian sakit, ya kan? Jadi kalau si tuan rumah tahu itu pejamu atau host peka terhadap paparan yang masuk, situlah masuk titiknya sakit. Jadi saya beri contoh sederhana. Anggaplah siapa namanya? Si Ina. Oke. Si Ina ini, Jusman ini lagi flu, ya dah. Tentu Jusman bawa bibit penyakit. Saya bawa bibit penyakit sebagai sumber paparan. Lalu kemudian saya berada di dekat si Ina, tapi si Ina ketika kondisinya kerentanannya masih dalam kondisi yang maksimal, daya tahan tubuh masih maksimal, maka tidak akan terjadi sakit. Sebaliknya juga demikian. Sekalipun Jusman tidak bawa bibit penyakit, tapi kalau daya tahan tubuhnya rendah, maka terjadilah sakit, ya kan? Itu yang dimaksud dengan kerentanan dengan paparan. Jadi harus ada pembawa sumber yang memapar terhadap si penjamu atau tuan rumah, si host. Kalau si host ini kondisinya tidak maksimal, daya tahan tubuh berada pada kondisi yang tidak maksimal atau lagi menurun, maka disitulah terjadi sakit menurut teori, ya kan? Oke, selanjutnya teman-teman bisa lihat ada tabel interaksi antara paparan dengan jamu. Jadi di sini digambarkan bahwa adanya ada kolom pejamu atau agen, ada paparan, ya kan? Ngerti tak? Sini ada kerentanan. Di sini dibahasakan bahwa terjadinya sakit ketika daya tahan tubuh dalam kondisi tidak maksimal, lalu kemudian mendapat paparan. Barulah jatuh yang namanya sakit. Jadi satu saja titik sakit. Sebaliknya juga kalau daya tahan tubuh dalam kondisi yang maksimal, ya kan, lalu kemudian tidak ada paparan, maka dia tetap sehat. Jadi satu poin saja di mana titik itu sakit, ketika paparan positif, daya tahan tubuh dalam kondisi menurun, disitulah terjadi sakit. Oke, selanjutnya ada lanjutan daripada pembahasan tentang kerentanan dan paparan, di mana disebutkan untuk menderita sakit, seseorang harus mengalami paparan dan kerentanan terhadap paparan tersebut. Konsep ini sekaligus memberikan gambaran bahwa untuk mencegah penyakit dapat dilakukan dengan dua cara. Ini secara sederhana, ya kan? Yang pertama, menghindari paparan. Jadi kalau untuk menjaga kesehatan, yang pertama hindari paparan. Apa yang maksudnya hindari paparan? Ya kan? Jadi kita jangan mendekati sumber paparan. Sumber paparan itu bisa jadi manusia, bisa jadi hewan dan sebagainya, ataupun bahkan bisa jadi tempat atau lokasi yang menjadi sumber penyakit. Menghindari paparan misalnya memberikan disinfektan atau menghindari sumber paparan. Sama, ya kan? Selanjutnya menurunkan kerentanan pejamu sehingga menjadi lebih tahan terhadap gangguan, misalnya meningkatkan daya tahan tubuh, ya kan? Jadi kerentanan itu daya tahan tubuh. Kalau tubuh kita rentan, maka artinya daya tahan tubuh kita menurun. Tapi kalau kerentanan kita dalam kondisi positif, berarti daya tahan tubuh sedang dalam kondisi yang maksimal. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Baik, terima kasih Pak. Kalau boleh tahu contoh paparan itu seperti apa Pak? Oke, baik. Itu pertanyaan dari saudari Anissa. Beri aplaus untuk temannya.
Oke, jadi tadi ada pertanyaan dari saudara kita Nuranisa mengatakan bahwa berikan contoh paparan secara sederhana, Pak. Jadi contoh paparan itu yang sederhana bahkan ada di sekitar kita yang kadang kita tidak sadar. Kadang kita dalam rumah, ya kan, dalam rumah ada di antara kita yang atau bapak, entah ibu atau bapak kita yang flu dan sebagainya, ya kan? Tapi tidak semua dalam satu rumah itu tiba-tiba langsung flu, enggak bersamaan, ya kan? Itu bergantian berdasarkan daya tahan tubuh. Itu mungkin saja si bapak dulu yang flu, lalu kemudian mungkin pindah ke anak kedua, ya karena mungkin kebetulan saja si anak kedua daya tahan tubuhnya lagi dalam kondisi yang tidak maksimal. Padahal yang jadi paparan dalam rumah itu ada si bapak yang jadi sumber paparan, ya kan? Lalu kemudian beberapa hari kemudian barulah si Anissa kena, karena daya tahan tubuhnya juga sudah mulai menurun, baru juga tertularlah dia. Itulah contoh sederhana antara paparan dengan kerentanan. Oke, selanjutnya kita masuk di sub berikutnya, ada ruang lingkup epidemiologi. Sini dibahasakan bahwa terhadap masalah kesehatan yang ada, epidemiologi memberikan pendekatan khusus mulai dari identifikasi sampai dengan evaluasi. Ruang lingkup epidemiologi dalam masalah kesehatan tersebut meliputi 6E. Jadi ada 6E. Ini menurut epidemiologi. Teman-teman bisa lihat ada etiologi, ada efikasi, ada efektivitas, efisiensi, evaluasi, dan edukasi. Apa itu etiologi? Jadi teman-teman bisa lihat, etiologi adalah berkaitan dengan lingkup kegiatan epidemiologi dalam mengidentifikasi penyebab penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Contoh etiologi dari malaria adalah parasit Plasmodium. Selanjutnya ada efikasi. Efikasi ini berkaitan dengan efek atau daya optimal yang diperoleh dari adanya intervensi kesehatan. Efikasi yang dimaksud untuk melihat hasil atau efek suatu intervensi. Ya. Selanjutnya ada efektivitas. Nah, apa perbedaan antara efikasi dengan efektivitas? Coba teman-teman bisa lihat. Efektivitas itu besarnya hasil yang dapat diperoleh dari suatu tindakan dan besarnya perbedaan dari suatu tindakan yang lainnya. Jadi membandingkan antara sebelum dan sesudah. Selanjutnya ada poin efisiensi. Apa yang dimaksud dengan efisiensi? Efisiensi adalah sebuah konsep ekonomi yang melihat pengaruh yang dapat diperoleh berdasarkan besarnya biaya yang diberikan. Selanjutnya ada poin evaluasi. Jadi evaluasi adalah penilaian secara keseluruhan keberhasilan suatu program kesehatan masyarakat. Yang terakhir ada edukasi. Kita lihat, edukasi adalah kegiatan berupa peningkatan pengetahuan tentang kesehatan masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit. Edukasi merupakan salah satu bentuk intervensi andalan kesehatan masyarakat yang perlu diarahkan secara tepat oleh epidemiologi. Ya kan? Yang tadi saya sampaikan bahwa edukasi setelah dilakukan evaluasi, kita mengetahui sisi mana yang kurang maksimal dari satu intervensi. Itulah yang kita berikan edukasi. Supaya hasilnya bisa sama-sama maksimal. Oke? Sampai di sini bisa? Bisa. Sehat sakit dan untuk mengetahui atau memahami ruang lingkup daripada epidemiologi. Nah, ada refleksi seberapa penting kajian konsep sehat sakit dan ruang lingkup epidemiologi. Sebagai kesimpulan bahwa konsep sehat sakit sangat penting kita pahami sebagai seorang kesehatan masyarakat, karena kalau seorang tenaga kesehatan masyarakat tidak mampu membedakan antara sehat dan sakit, maka sebuah kekeliruan yang sangat besar. Maka sebagai kesimpulan, tadi teman-teman sudah bisa melihat apa sebenarnya itu sehat sakit. Ada yang menurut WHO, ada menurut undang-undang, ya kan? Termasuk ada ruang lingkup epidemiologi mulai daripada etiologi, ada sampai pada dengan edukasi. Jadi itu yang perlu kita pahami bahwa sesungguhnya
setiap pertemuan ada tujuannya. Jadi mulai dari kesehatan fisik, mental, sosial, lalu kemudian bisa hidup secara produktif, secara ekonomi, itu luas cakupannya. Saya berpikir nanti setelah ini teman-teman pulang ke rumah bisa duduk meratapi berpikir apakah saya masuk sehat menurut undang-undang atau WHO, terserah. Itulah refleksi. Itu yang kadang membuat teman-teman tidak melupakan materi. Jadi jangan setelah pulang sudah berlalu begitu saja. Itu kenapa saya simpan refleksi di akhir slide, di akhir tampilan, supaya teman-teman ada yang berkesan bahwa ternyata pentingnya kajian konsep sehat sakit itu tidak semudah yang kita pikirkan. Kalau mendefinisikan sehat gampang, Pak. Gampang, Bu, ya lah. Tapi cakupannya yang cukup luas. Saya juga tidak menjamin apakah di dalam kelas ini memenuhi syarat itu. Oke? Jadi terakhir sebelum saya akhiri pertemuan berikutnya, saya harap teman-teman bisa lebih maksimal, bisa hidup lagi dalam kelas, bisa lebih aktif lagi, karena kita telah menyepakati kontrak pada pertemuan pertama yang kemarin bahwa ternyata kehadiran, keaktifan, dan push itu menjadi salah satu poin penting dalam penilaian di akhir semester nantinya. Jadi tadi yang ditunjuk, yang mengacungkan tangan itu semua dapat poin. Jusman catat dengan baik. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.